Halo guys, kami dari kelompok 3 mata kuliah PDLL akan menjelaskan tentang limbah logam berat merkuri atau Hg. Eits, sebelum kita mulai, kami akan memperkenalkan diri dulu. Hi guys, I'm Reski Fadillah, NIM 1903012. Hai guys, I'm Militia Kristi, NIM 1903009. Hai guys, I am Suryadi Sudirman, NIM 1903018. Hai guys, I'm Dandi Asyan, NIM 1903017. Merkuri atau Hg adalah salah satu unsur yang tergolong dalam logam berat dengan tingkat toksisitas tinggi selain Cd, Pb, Cu, dan Zn. Logam berat Hg bersifat toksik karena tidak bisa dihancurkan oleh organisme hidup yang ada di lingkungan, sehingga logam berat tersebut terakumulasi di lingkungan, terutama mengendap di perairan dan membentuk senyawa kompleks bersama bahan organik dan anorganik. Kontaminasi Hg pada manusia bisa terjadi melalui makanan, minuman, pernafasan, dan kontak dengan kulit. Kasus pencemaran merkuri yang paling besar terjadi di Teluk Minamata di Jepang. Sebuah perusahaan yang memproduksi asam asetat membuang limbahnya ke Teluk Minamata. Salah satunya metil merkuri konsentrasi tinggi. Kasus pencemaran logam berat meningkat sejalan dengan pengembangan berbagai penelitian yang mulai diarahkan dalam berbagai aplikasi teknologi untuk menangani polusi lingkungan yang diakibatkan oleh logam berat. Di Indonesia, pencemaran merkuri yang cukup serius juga pernah terekspos di Teluk Buyat, Sulawesi Utara pada tahun 2004. Kasus pencemaran logam berat sekarang banyak terjadi seiring pemakaian logam berat dalam berbagai kepentingan industri ringan maupun berat. 1. Dampak merkuri pada lingkungan dan biota perairan. Di lingkungan, merkuri yang terdapat dalam limbah di perairan umum diubah oleh aktivitas mikroorganisme menjadi komponen metil merkuri atau senyawa organik oleh mikroorganisme. Metil merkuri memiliki daya racun tinggi, sukar terurai dibandingkan zat asalnya dan memiliki daya ikat yang tinggi pada jaringan tubuh, terutama pada biodata perairan. Oleh karena itu, konsentrasi merkuri biasanya ditemukan lebih tinggi pada biodata perairan dibanding hewan darat. Masuknya metil merkuri ke tubuh ikan atau biodata perairan lainnya dapat terjadi melalui proses penyerapan air melalui insang dan proses rantai makanan. Kemudian terakumulasi melalui proses biokumulasi dan biognifikasi dalam jaringan tubuhnya. 2. Dampak merkuri pada kesehatan. Poin 1. Paparan merkuri dalam tubuh manusia dapat menimbulkan masalah kesehatan yang serius, meskipun hanya dalam konsentrasi yang rendah. 2. Keracunan oleh merkuri non-organik dapat mengakibatkan terganggunya fungsi ginjal dan hati. Merkuri organik dari jenis metil merkuri dapat memasuki plasenta dan merusak janin pada wanita hamil, sehingga menyebabkan cacat bawaan, kerusakan DNA dan kromosom, mengganggu saluran darah ke otak serta menyebabkan kerusakan otak. Iya guys, jangan lupa ya, taati aturan pemerintah untuk memutus mata rantai COVID-19. Yang perlu kita lakukan, yang pertama di rumah aja, yang kedua rajin cuci tangan, yang ketiga makan makanan yang bergizi. Oh iya guys, jangan lupa ya, like, comment, and subscribe.